rapikan mejanya kembali. Oh iya. Kemudian kita kelas silakan pimpin doanya. Siap, mulai. Forward. Berdoa, mulai. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Sa? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, kita ajak hadir dulu ya. Nanti bilang supaya hadir, bilang hadir, yang saya bilang. Juga yang izin lah. Jangan bermanfaati. Dwi Arya Devano, Excel Jimmy Anespa, Excel simpan HP-nya dulu Excel. Paras Sadewa, Bakti Insyar Hasna, Dewa Zania Kiana. Masuk kepada materi kita yang baru, yaitu tentang jalur rempah di Nusantara pada masa. Kemudian sudah belum punya semuanya? TP-nya apa tadi? TP-nya? Pada masa Aksara. Kemudian ATP-nya, gua bikin bawahnya. Kita menganalisis. Bikin semuanya, menganalisis. Sudah menganalisis, sudah jalur rempah di Nusantara. Jalur rempah di Nusantara pada masa Aksara. Excel, catat Excel. Pada masa Aksara. Sudah? Dan buktinya. Sudah? Oke. Sudah? Tolong perhatikan dulu. Apa ya? Menganalisis. Dicatat ya, Pak. Ya, menganalisis jalur rempah di Nusantara. Sudah ahli Excel? Pada masa Aksara beserta buktinya. Sudah? Ahli sudah? Oke, perhatikan semuanya. Negara Indonesia kita ini sejak zaman Aksara, zaman prasejarah sampai sekarang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Dengan kekayaan alam yang sangat melimpah ini membuat bangsa-bangsa lain, bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Amerika tergiur dengan kekayaan alam kita ini dan dia ingin merampasnya, menguasainya. Oleh karena itu mereka melakukan berbagai cara untuk menguasai kekayaan alam. Kekayaan alam kita yang lebih fokusnya itu pada apa contoh-contoh jahe, jamur, jahe, ada lada, ada ikan lado ya, cabai ya, itu ada, kemudian apa lagi? Nah, Indonesia ini memiliki kekayaan rempah, khususnya pada bumbu-bumbu yang digunakan oleh bangsa lain. Oleh karena itu bangsa lain itu jadi untuk menguasai semuanya rempah-rempah di Indonesia dan digunakannya di negaranya masing-masing. Nah, kita tadi mengenai pada masa Aksara, pada masa prasejarah sudah muncul rempah-rempah, sudah ada rempah-rempah dan bangsa-bangsa lain juga ingin menguasainya. Bangsa yang menguasai itu ada bangsa India dan bangsa Cina. Rempah belum masuk pada masa
bahasa aksara atau bangsa India dan bahasa Cina. Oleh karena itu muncullah yang dinamakan dengan jalur rempah. Oke. Sebelum kita anak-anak memahami tentang jalur rempah, Bapak ada sebuah metode pembelajaran yang dinamakan dengan model pembelajaran, itu model pembelajaran belajar sambil bermain. Oke, silakan belajar sambil bermain. Betul kan? Oke, belajar sambil bermain. Metodenya itu dinamakan dengan teka-teki sila. Aturan permainannya, anak-anak itu juga menjawab dari 4 soal ini. Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1. Kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 2 di belakang, kedua ya? Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Soalnya ada 4. Bapak bacakan dulu soalnya akan lebih memahami ya. Soalnya yang pertama itu jalur yang melakukan aktivitas perdagangan dunia dikenal dengan jalur. Nanti jawab. Oke. Yang kedua soalnya negara Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Istilah laut dikenal dengan istilah. Oke. Kemudian yang ketiganya pada abad pertama, yakni pada masa prasejarah, kontak dagang sudah terjadi. Salah satunya dengan bangsa. Oke. Kemudian yang selanjutnya perdagangan yang dilakukan masyarakat Nusantara dengan bangsa lain pada masa praksara masih melakukan tahap tukar menukar. Tahap ini dikenal dengan istilah. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang bisa menjawab? Akira? Silakan Akira. Oke, silakan. Ya, itu nomor 1-nya. Nomor 1-nya berarti dari atas ke bawah. Ya, tulis. Pak jawabannya silakan. Kalau salah, bagaimana bagusnya? Dua sama Pak. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 siapa? Dikla. Oke, silakan Dikla. Kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Kemudian kelompok cuap. Oke, Isya, silakan Isya. Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 3, kelompok 4 siapa? Excel, Pak. Excel. Silakan. Siapa? Berdua boleh? Boleh, Pak. Coba bikin dulu 2 dulu. Daripada ribut saya boleh berdua. Silakan. Sama berdua ya. Nggak tahu jawabannya Excel? Sudah, oke, silakan dulu. Oke, silakan duduk. Ingin tahu jawaban sebenarnya? Tahu, Pak. Oke. Yang pertama kita ulas dulu tentang soal 1. Jalur yang melakukan aktivitas perdagangan dunia dikenal dengan jalur. Maksudnya jawabannya rempah. Itu jawaban dari kelompok 1. Apakah benar? Itu jalur rempah. Coba perhatikan, jalur rempah ini merupakan sebuah jalur di mana yang membelah bumi belahan barat ke bumi belahan timur. Kita mulai dari timur dulu. Ada Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam rempah, itu sumber rempah. Itu dibawa oleh bangsa pertama, itu bangsa India. Di siapa yang India? Oke, jawaban India. India merupakan betul, itu bangsa pertama yang melakukan jalur rempah pada masa aksara. Itu bangsa India membawa jalur rempah di Indonesia. Itu dia datang di Indonesia, mengambil di Indonesia, kemudian membawanya ke India. Dari India, dia membawanya lagi ke Eropa yang dikenal dengan pasar internasional, pasar dunia yang dikenal dengan pasar Turki Utsmani. Turki Utsmani itu merupakan pasar dunia.
dunia terbesar sampai sekarang dan seterusnya pada masa prasejarah. Nanti anak-anak kelas 11 akan belajar apa itu bahasa internasional, itu bahasa itu kota Konstantinopel. Itu merupakan pasar terbesar atau perdagangan terbesar pada masa prasejarah sampai sekarang. Nah, bangsa India ini membawanya ke wilayah kota Konstantinopel, itu membawa rempah-rempah. Dengan hal itu, membawa rempah-rempah mulai di Indonesia dikenal di dunia. Dan ada kedatangan bangsa Eropa yang sudah mengenal rempah-rempah. Dia akan bertanya, dari mana rempah ini? Itu berasal dari Nusantara, yaitu seperti cengkeh, lada, pala, dan lainnya akan dikenal oleh bangsa Eropa melalui bangsa India. Kemudian pertanyaan nomor 2. Negara Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Wilayah laut itu dikenal dengan istilah apa? Maritim. Maritim. Oke, betul. Maritim. Nomor 2 mana? Nih, oke. Maritim itu jawabannya maritim. Maritim itu merupakan istilah dari wilayah laut yang sangat luas. Dan kemudian nomor 3-nya itu pada abad pertama itu pada masa prasejarah kontak dagang sudah terjadi, satunya dengan bangsa India. Itu bangsa India sudah dijelaskan tadi. Kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi datang lagi bangsa lain. Ada tahu bangsa apa setelah bangsa India? Eropa. Belum datang. Cina. Apa? Cina. Tiongkok. Itu pada masa dinasti Han. Itu dinasti Han melakukan perdagangan ke Indonesia, itu mengambil rempah Indonesia melalui dinasti Han. Dia melakukan pengambilan rempah Indonesia dan mengenal namanya jalur rempah. Jadi jalur rempah ini terkenalnya pada masa bangsa Cina yang menguasai rempah Indonesia. Pada masa India belum dikenal rempah ini. Itu terkenalnya pada masa Cina yang dikenal dengan jalur rempah. Kemudian membuat perdagangan yang dilakukan masyarakat Nusantara dengan bangsa lain pada masa prasejarah masih memakan tahap tukar-menukar. Tahap ini dikenal dengan istilah apa? Barter. Itu tahap tukar-menukar. Pada masa prasejarah itu uang belum ada dengan memakannya uang apakah uang lokal atau uang kertas belum ada. Dia masih ada tahap tukar-menukar. Dengan tahap tukar-menukar inilah bangsa Indonesia pada masa saat itu dan untuk melakukan tahap tukar. Misalnya rempah-rempah di Indonesia, masyarakat Indonesia akan ditukarkannya kepada Emas. mungkin emas, mungkin ada logam. Pada masa mudahnya ada logam itu muncul pada masa jalur rempah. Jadi ditukarnya jalur rempah oleh masyarakat Indonesia dan ditukarnya logam oleh bangsa yang datang, khususnya bangsa Cina. Bangsa Cina itu memiliki logam dan perunggu yang sangat banyak. Itu mengenal namanya tahap barter. Oke? Mengerti semuanya? Mengerti? Paham? Oke. Karena sudah mengerti mengenai jalur rempah, apakah sudah mengerti semuanya? Tanyakan lagi. Sudah? Oke. Kalau sudah mengerti, Bapak ingin meminta kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa memecah kesimpulan? Oke, Mona silakan. Maju ke depan, Pak. Situ aja. Silakan Mona. Berdiri. Kesimpulannya yaitu negara Indonesia dikenal dengan Nusantara pada masa prasejarah sampai sekarang memiliki kekayaan alam melimpah khususnya dalam penghasil rempah-rempah. Perhatikan semuanya. Kedatangan bangsa luar ke Nusantara dikenal dengan istilah jalur sutra dengan kedatangan bangsa dari wilayah barat ke timur dalam hal mencari rempah-rempah. Pada abad pertama sebelum Masehi, pada masa praksara, bangsa India beras Austronesia mendatangi wilayah Nusantara. Kemudian diikuti bangsa Tiongkok pada abad ketiga sebelum Masehi yang memunculkan jalur sutra dalam hal mencari rempah-rempah di Nusantara. Oke. Berikan tepuk tangan kepada Mona yang telah menyebutkan pembelajaran kita hari ini. Kita mengenai jalur rempah di Nusantara. Kita sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya tolong dibaca materinya mengenai bukti kedatangan bangsa luar ke Indonesia pada masa prasejarah. Minggu depan akan Bapak lihat bagaimana buktinya dan tolong dibaca di rumah ya. Oke? Terima kasih kepada Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.